Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Jadi Eti. Subscribernya bertambah, viewernya menurun. Masa bodoh. Baik sobat-sobat semua, di kesempatan kali ini saya ingin sekalian menjawab ya, ada beberapa pertanyaan atau beberapa komentar di kolom komentar sobat-sobat semua mengenai ikannya yang banyak bermain di dasar ya. Artinya ikannya bermain di dasar dan kurang nafsu makan ya. Walau kemarin-kemarinnya ikannya bagus, makannya bagus, kemudian aktif gitu ya, aktif kemana-mana ya, di sekeliling di seputaran akuarium berkeliling dia ya. Tapi ini makannya tidak lagi, tidak nafsu makan lagi, kemudian bermain di dasar. Apa penyebabnya? Nah, sobat-sobat semua, ikan itu tempat kediamannya adalah air ya. Jadi kalau dia senang dengan keadaan air yang merupakan tempat dia berdiam sob, nah ini seperti ini, dia akan mondar-mandir, bermain ke sana kemari ya, ke seputaran akuarium atau ke sekeliling akuarium dia bermain, aktif. Tetapi kalau dia hanya diam di dasar misalnya, tidak naik ke permukaan, nah biasanya itu ada masalah dengan kenyamanan ikan itu sendiri terhadap air. Artinya air ini kan kita ada yang tidak kasat mata ya, namanya itu pH air. pH air itu tergantung dari ada pH air itu ada basah ya, asam ya di situ ya. Artinya keasaman air atau kebasahan air itu tidak cocok bagi ikan. Itu tidak terlihat oleh mata. Nah, itu biasanya penyebabnya sob. Kalau pH air itu dia kan ada pH air itu kan ada grade-nya ya, ada yang 7, itu kan ada videonya ya, konten ya. Ada yang 8, ada yang 6, sekian gitu, ke 7 gitu ya. Dia misalnya pH itu lebih tinggi atau lebih rendah, tentu membuat ikan tidak nyaman. Nah, masalah yang menjadi masalah pada air itu, menjadi pH itu tidak nyaman untuk menjadi kediaman ikan adalah amoniak. Amoniak itu kan dari kotoran-kotoran ikan, dari pakan-pakan ikan, dari sisa-sisa tanaman misalnya, ada dari sisa-sisa pakan yang mengendap di dalam akuarium kita dan kemudian menjadi amoniak. Nah, ini kalau dia tersedot oleh pompa akuarium itu tidak masalah. Namun ada yang tidak tersedot dan akhirnya menjadi amoniak yang akan membuat pH air itu sendiri tidak seimbang, tidak enak buat ikan. Cara yang kita tempuh ya, selain kita memperbaiki sirkulasi dari air itu sendiri, adalah dengan me-water change atau me-WC atau menguras akuarium, menguras air akuarium itu sebagian. Bisa 50%, bisa 70%, bisa juga 30%. Nah, itu untuk menstabilkan kembali ya, untuk merepres air yang ada dalam air kemudian menjadi enak dan nyaman untuk kediaman ikan kita. Jadi kita harus tahu, mengenali gejala-gejala ikan kesayangan kita di dalam akuarium. Nah, selain pH air, ikan stres. Itu bisa dia mojok, bisa hanya hanya berdiam saja atau berdiam diri di bawah. Kemudian juga ikan sakit. Ikan sakit juga bisa dia hanya berdiam diri saja atau mojok saja ya. Jadi itu sobat penyebabnya. Jadi ada yang pH airnya tidak nyaman untuk ikan ya, untuk kondisi air lah, kondisi air dalam akuarium itu tidak enak lagi buat ikan. Kemudian ikan itu stres, kemudian ikan itu sakit ya. Nah, kenali di antara gejala-gejala itu pada ikan kita. Kalau sudah
kita bisa mengenali, ya jalan satu-satunya pertama kita harus menguras air, kemudian kita bisa menaburkan ke dalam akuarium itu garam ikan, kemudian juga kita bisa mengkarantinakan ikan, ya. Jadi kenali gejala-gejala ikan kita yang main di dasar atau yang mojok di dasar akuarium. Demikian sobat, mudah-mudahan bermanfaat terutama sobat-sobat pemula ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri walau muwaffiq ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.